Amin. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu Saudara? Saudara sehat, amin. Bersuka cita, haleluya. Kita bersyukur tentu karena kemurahan Tuhan hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama dan juga menikmati hadirat Tuhan teristimewa, yang paling utama yaitu menikmati berkat firman Tuhan. Berapa di antara kita yang antusias dengar firman Tuhan? Coba lambaikan tangan saudara. Bila di kanan kiri saudara katakan Tuhan Yesus selalu baik. Bilang begitu saudara. Amin. Kita beri tepuk tangan lagi dulu buat Tuhan kita yang baik. Dan hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, masih di tema besar kita sepanjang tahun ini. Kita sedang melihat sebuah tema yaitu God's Perspective. Bagaimana kita melihat kehidupan kita dari sudut pandang Allah. Dan dari Januari kemarin Bapak Ibu kita lihat bagaimana perspektif Allah tentang masalah. Bagaimana sudut pandang Allah terhadap pergumulan. Lalu apa pentingnya kita memiliki sudut pandang yang Alkitabiah, sudut pandang yang seperti Allah atau sudut pandang Allah. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, kita di bulan apa ini? Kita masih di bulan Februari ya. Kita masih di bulan Februari dan ini bukan karena 14 Februari kemarin nyepi saudara. Bukan, 14 Februari kemarin hari apa? Youth. Gereja-gereja di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan di luar negeri juga, anak-anak muda buat acara khusus Valentine. Kemarin saya diundang untuk pergi layani di Labuan Bajo. Dan luar biasa. Terima kasih buat dukungan doa dari seluruh jemaat. Dan saya lihat tempat itu atau kota itu saudara, itu kota kabupaten ya. Itu indah sekali saudara. Saudara yang mau ikut ke Labuan Bajo, pulang siap koper memang. Dan berdoa. Satu kali mungkin Tuhan akan buka jalan. Amin saudara. Valentine bagi dunia saudara, hari kasih sayang itu hari di mana kita lampiaskan nafsu, atau hari di mana bebas orang-orang yang pacaran dan lain sebagainya. Bahkan saudara ada berita ya beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan kalau di khotbah itu, kalau di menjelang Valentine, coba sama-sama bilang Valentine. Maaf saudara, itu kondom habis saudara menjelang Valentine. Alat pengaman habis. Jangan tanya pakai untuk apa, mau bukan tiup balon. Habis untuk Valentine. Nah ini kita lihat saudara, bagi dunia definisi Valentine atau kasih cinta itu apa. Nah sekarang di bulan Februari ini kalau kita dengar firman Tuhan, apa kira-kira hubungannya dengan tema kita. Saya mau sampaikan buat setiap kita bahwa Bapak Ibu Saudara, ingat ini. Setiap kita sangat berharga dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin saudara. Lihat di kanan kiri saudara, tos baru bilang kamu berharga, bilang gitu saudara. Makanya kalau orang-orang rayakan hari kasih sayang, iya kan? Kira-kira apa arti kasih, arti cinta yang sejati menurut Alkitab? Kita harus lihat sekarang nih. Makanya fokus dari khotbah hari ini yaitu kita lihat diri kita seperti apa Tuhan lihat. Bicara soal identitas kita, sama-sama bilang identitas. Kita akan lihat ada 4 poin besar yang akan kita pelajari bersama-sama. Tetapi di bagian awal, coba next di pendahuluan ini. Saudara, mungkin kita pernah berpikir tentang diri kita bahwa saya ini orang yang selalu gagal, saya orang yang lemah. Saya ini orang yang tidak bisa berubah, saya jago dirimu. Sekarang saya tanya ya, waktu saudara pikir soal pribadi saudara,
yang pertama muncul hal positif atau negatif? Jujur saja. Apa? Sebagian besar bilang negatif. Contohnya apa? Yulen berpikir apa? Ini bukan untuk expose seseorang, bukan. Tetapi ini contoh saja. Masing-masing kita kebanyakan berkata negatif, hal negatif. Gandhi pikir apa Gandhi? Apa? Tukang tipu. Oke, pembohong. Apa lagi? Yulen apa Yulen? Apa? Cerewet, bukannya lu pendiam. Waktu tidur baru diam, saudara. Tapi begitu buka mata dari terbit matahari sampai pada masuknya, tidak ada waktu diam. Apa? Saudara pikir apa soal diri saudara? Positif atau negatif? Yang langsung ingat negatif, coba angkat tangan. Tidak apa-apa. Yang muncul adalah negatif. Oh, saya pemarah misalnya. Saya pemarah. Atau di sini tidak ada yang pemarah. Coba turun tangan. Di gereja lain mungkin pagi ini ada yang pemarah. Di sini semuanya lemah lembut, murah hati. Begitu? Ya, amin kan. Saudara amin kan dengan iman. Semua di sini lemah lembut, tidak pemarah. Amin. Bukan berarti marah dosa. Tapi kalau pemarah itu sudah salah. Dikit-dikit marah. Marah kok dikit, saudara. Coba lihat. Kalau kita pikir soal diri kita, mungkin kita selama ini, saya, saudara, banyak kali berpikir, oh saya ini orang yang gagal. Saya ini orang yang lemah. Saya ini biasa-biasa saja. Itu ada istilahnya apa ya? Roh mediocrity, spirit of mediocrity. Saya cukup jadi Kristen biasa-biasa, anak muda Kristen biasa-biasa, ibadah minggu biasa saja. Hati-hati saudara, itu roh, itu bukan rencana Tuhan buat kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi unggul, menjadi garam, sama-sama bilang garam, amin. Menjadi terang, bukan biasa-biasa. Identitas kita apa? Apalagi saudara, lebih parah lagi kalau kita pikir soal diri kita dan kita terapkan atau kita ikut nilai dunia. Hari ini saudara, dunia berkata apa? Nilaimu, identitasmu itu bergantung dari berapa banyak jumlah followersmu. Makanya saudara lihat anak-anak muda, coba yang orang muda bilang haleluya. Orang muda sekarang lihat apa? Influencer. Kita pasti lebih percaya influencer daripada orang biasa. Betul atau tidak? Orang yang followersnya banyak, saudara akan lebih cepat percaya. Karena dunia sudah terpola seperti ini. Kalau buka Instagram, apalagi kalau kita lihat postingan yang paling sering buat viral, akun yang paling banyak buat viral di Instagram. Kita di Kupang ini. Saudara mulai connect ya. Kalau buka IG, itu akun yang biasa muncul semua masalah ada. Ada yang mabok, ada yang bapuku. NTT update. Betul ya? Semua ada di situ. Kita cenderung melihat diri kita atau identitas kita bergantung pada nilai dunia. Betul ya? Atau kalau tadi saya bilang followers, pencapaian, sama-sama bilang pencapaian. Pencapaian kita. Penampilan, sama-sama bilang penampilan. Looks. Semakin cantik, semakin ganteng, semakin nilai kita naik. Kalau kita tidak cantik, kalau kita tidak ganteng, tidak keren, tidak pintar di sekolah atau di kampus, maka kita orang yang tidak berharga, tidak bernilai. Banyak kali kita berpikir seperti itu, saudara. Tetapi saya mau katakan bagi kita, ini identitas kita yang pertama. Tuhan lihat kita itu seperti apa? Coba next. Seperti apa Tuhan lihat kita? Siapa kita di mata Tuhan? Yang pertama, ini poin mungkin sering kita dengar, tapi saya bagikan lagi. Yang pertama apa? Sama-sama baca 2, 3. Kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang saya berharga. Katakan saya bersyukur saya dikasihi.
We are precious. Kita ini berharga, saudara. Ingat saudara, kalau mau catat poin ini, memang tidak ada di PowerPoint. Biasakan saudara bisa foto, tapi ada yang lain nanti saudara foto. Tapi saya ingat ini, nilai kita tidak ditentukan oleh penampilan, followers, pencapaian atau hal-hal duniawi. Nilai kita ditentukan oleh apa kata Tuhan soal kita. Perhatikan ini, our word, nilai kita sangat ditentukan oleh apa? Firman Tuhan. Apa kata firman soal kita? Dunia boleh bilang, Willy, lu ini parah betul. Willy, lu ini gagal betul. Lu jangan konfirmasi lagi dari belakang. Dunia boleh bilang begitu, tapi Tuhan bilang apa? Willy, kamu luar biasa. Bilang di kanan kiri, kamu luar biasa. Bilang begitu, saudara. Antara dua, kamu luar biasa atau biasa di luar. Tapi kita harus luar biasa. Apalagi hari Minggu begini, jangan biasakan di luar. Hari Minggu harus apa? Ibadah, harus setia. Katakan amin. Lihat ayatnya. Dari tadi saya singgung ayat juga ya saudara. Kita baca sama-sama 2-3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Lihat, ini ayat yang selalu dikutip kalau bicara soal kita berharga. Tapi ini bukan hanya untuk kita baca atau ayat ini. Yesaya 43:4, tapi kita harus hidupi ayat ini. Percaya ayat ini. Lanjut. Ada satu ayat ini. Next. Bapak Ibu Saudara, kita baca dulu ayat ini 2-3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara lihat ya, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa malaikat. Betul? Saudara jangan angguk-angguk. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa manusia lain, begitu? Kita diciptakan menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Nah ini saudara, ini yang membuat kita berharga. Saya dan saudara itu dibentuk menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini adalah gambar-gambar Allah. Amin. Apa artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Coba ada yang mau jawab. Satu dari sini, satu dari kanan. Apa artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ayo, apalagi yang SA nih. Apa artinya? Yang di sini, apa artinya diciptakan menurut gambar rupa Allah? Kita langsung saja, mungkin Bapak Ibu masih berpikir coklat belum habis yang dari Valentine kemarin. Coba kita lihat ini. Next, gambar di sini diciptakan menurut gambar. Ini dari bahasa Ibrani tselem. Apa saudara? Tselem. Tselem ini bicara soal apa? Representasi, bayangan atau patung yang mewakili sesuatu. Jadi menurut gambar artinya itu mewakili ya. Representasi, perwakilan, bukan serta-merta mirip, tapi itu bisa artinya mewakili. Nah, menurut gambar dan rupa, demut, itu artinya keserupaan, kemiripan. Perhatikan ini, menurut gambar dan rupa Allah. Kalau dijelaskan secara detail, secara terperinci, coba next, itu dirangkum menjadi 3 ini, secara cepat. Artinya begini saudara, jelas ya, manusia itu memiliki personality, kepribadian. Ada pengetahuan, perasaan, kehendak. Ini yang membedakan manusia dari semua ciptaan yang lain. Lihat ini. Allah punya kepribadian. Sehingga waktu kita diciptakan menurut gambar rupa Allah, kita pun punya apa? Kepribadian. Kita punya perasaan, punya kehendak. Kita punya juga knowledge, pengetahuan yang membedakan kita dari ciptaan yang lain. Selanjutnya apa? Manusia memiliki moralitas. Kita tahu apa yang baik, apa yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Ada hati nurani, conscious. Sama-sama bilang conscious.
Di sini ada Gances, bukan ini Gances. Lanjut. Manusia memiliki spiritualitas. Ini bicara soal kerohanian. Manusia atau kita diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ingat, karena Allah kita itu Allah yang mau membangun relasi, mau membangun hubungan. Karena itu waktu kita diciptakan menurut gambar rupa Allah, kita fotokopi ini nih. Kita punya personality, kita punya moral, kita punya roh, kehidupan spiritual. Amin saudara. Dan roh kita ini kekal, sama-sama bilang kekal. Ini bukan berarti diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu bukan begini. Oh, Allah itu persis kita, punya kepala, betul ya, punya hidung. Kita ini miniatur Allah, Allah pun punya bentuk fisik. No, bukan begitu saudara. Tapi diciptakan menurut gambar rupa Allah, artinya Allah itu yang adalah roh yang punya kualitas atau keberadaan seperti ini. Kita pun dibuat mirip dengan Allah. Amin saudara. Bukan secara fisik, karena Allah itu roh. Sama-sama bilang Allah itu roh. Nah, ini yang membuat kita berharga. Katakan haleluya. Pertama harus ingat ini. Di mata Tuhan kita ini sangat berharga. Yesaya tadi katakan apa? Oleh karena engkau berharga di mataku. Ingat saudara, bukan dari warna kulit, bukan dari jenis rambut. Bilang amin. Jangan pikir bahwa rambut harus licin, harus lurus baru saudara berharga. Sehingga apa? Saudara catok 36 jam sebelum ibadah. So licin, lihat di cermin masih kurang nih, tambah lagi. Bukan berarti saudara kasih lurus rambut salah, amin. Coba bilang di kanan kiri, kasih lurus tidak salah, bilang begitu. Kasih lurus rambut tidak salah, amin saudara. Yang kasih lurus, gas terus. Kak, catok saudara, setrika gas. Iya kan? Tapi ingat nilaimu. Engkau berharga bukan karena rambutmu bagaimana. Amin saudara. Tapi bukan berarti juga yang nona bilang, oh Tuhan mengasihi saya berharga apa adanya. Saudara bangun dari tempat tidur sampai ibadah. Asyir yang tahan saudara di bawah. Tidak, bukan begitu juga. Amin saudara. Berharga. Mau followers berapa banyak, mau apa lagi, mau gaji besar, gaji kecil, mau pencapaian besar, pencapaian tidak ada. Terlepas dari semua itu, kita berharga. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Lihat ini. Coba next. Ini saudara mau foto, boleh foto nih. Ini mulai rangkumannya nih. Meskipun ada besok bawa HP soalnya laki-laki nih. Soalnya bawa HP, pakai mesin ketik nanti. Baca sama-sama ini apa? Meskipun orang lain merendahkan, mengabaikan, atau kita merasa tidak berharga, tapi Tuhan berkata apa? Kamu berharga bagiku. Amin. Orang lain mungkin merendahkan saudara, look down on you, ignoring you, or maybe you feel not precious. You feeling not precious. Sama-sama katakan ini. 1, 2, 3. Dia bilang mafena, ya kan? Kamu tetap berharga. Haleluya. Tapi kak, beta lihat di Instagram, wibi pun kawan nih, wih di pacaran di Valentine nih ngeri pun. Lalu beta duduk dengan tugas di kos. Tidak apa-apa saudara. Amin. Mau ada pacar, ada pasangan, tidak ada pasangan, engkau tetap berharga. Amin. Justru itu, biasanya itu pemicunya. So, sama-sama bilang pemicu. Kalau saudara tahu nilai dirimu, saudara percaya diri, saudara tahu engkau berharga di mata Tuhan, tidak perlu diskon. Tidak perlu cari-cari. Nanti Tuhan kirim pangeran Disney datang pada saudara. Amin saudara. Tapi kalau saudara jalan-jalan, lupa mandi,
Ada perempuan, ada laki-laki baru saudara DM. Iya kan? Yang laki-laki biasa DM apa? Halo deh. Nah itu. Saudara kejar, makin dikejar, makin jauh. Makin dikejar, makin jauh. Apa? Tadi bilang apa? Karena ada kisah nyata di tempat di kami, kan di Aperon kita tahu. Makin dia kejar ini perempuan, makin perempuan benci dia sampai hari ini. Kita lanjut. Bila di kanan kiri bertobat, bilang begitu. Apa? Tuhan bilang apa? Kamu berharga. Next, lanjut. Ini masih poin pertama, tapi kita secara cepat. Sama-sama baca 2-3. Jangan biarkan rasa rendah diri, kegagalan, atau hinaan dunia menentukan identitasmu. Lihatlah diri lewat mata Tuhan. Even failure, bahkan kegagalan saudara. Kadang-kala kita membangun citra diri, identitas kita dari kegagalan kita. Oh saya pernah jatuh misalnya, betul ya? Saya pernah aborsi, saya pernah bunuh, saya pernah curi, saya pernah buat ini. Nah itu membentuk identitas kita. No, jangan. Ingat, kita harus lihat diri kita seperti Allah melihat kita. Katakan amin. Yang kedua, secara cepat. Apa yang kedua? Waktu Tuhan lihat kita, Tuhan bukan lihat ini pecundang. Oh ini orang yang kalah. No. Tapi waktu Tuhan lihat saya dan saudara, yang kedua apa? Sama-sama baca. 1, 2, 3. Kita adalah pahlawan di mata Tuhan. Di mata Allah kita ini pahlawan yang gagah berani. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Baca ayat ini. Ini rangkumannya secara singkat nih. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Coba next. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Saudara tahu ayat ini rema yang Tuhan beri pada saya, membuat saya berani berbicara sampai hari ini. Membuat saya berani melayani sampai hari ini. Bukan hanya kata-kata, tapi ini punya urapan. Bilang amin. Ada di sini yang pemalu-pemalu, coba angkat tangan. Yang sadar diri engkau pemalu, angkat tangan. Pemalu. Ya semua yang pemalu, mari maju ke depan sini. Saudara mungkin pikir, saya penakut, saya pemalu. Itu perspektif yang salah. Ingat khotbah ya. Kita bukan ikut perspektif kita atau perspektif dunia. Kita harus ikut perspektif Tuhan, sudut pandang Allah. Menurutmu, iblis pun kerjasama. Iblis bilang begini, lihat, lu tidak akan bisa. Lu memang panau, orang Kupang bilang panau. Tidak akan berani, lu tidak akan bisa bersaksi. Itu perkataan iblis. Tapi Tuhan bilang apa? Engkau pahlawan yang gagah berani. Sama-sama bilang, saya pahlawan yang gagah berani. Bukan penakut, bukan orang yang kalah, bukan orang yang lemah, bukan pemalu. Tapi kita pahlawan, katakan haleluya. Amin. Tapi sesudah ini bukan berarti rasa malu saudara hilang. Tidak ada malu lagi. Buat apa, buat sudah. Jangan saudara. Tapi kita harus percaya Tuhan, percaya diri. Bilang amin. Next, lanjut. Apa kira-kira makna lagi buat kita? Perhatikan ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak memanggil kita berdasarkan apa yang kita rasakan sekarang. Kelemahan, ketakutan, kegagalan. Tetapi berdasarkan siapa kita di dalam Dia. Dan apa yang Dia rancangkan untuk kita lakukan. Sekarang, saudara rasa apa? Takut, khawatir, ragu, betul ya? Sekarang saudara rasa itu. Tapi ingat, Tuhan tidak panggil kita berdasarkan apa yang kau rasa, apa yang kau pikir, apa yang kau tahu. Tapi Tuhan panggil kita berdasarkan apa? Siapa kita di dalam Dia. Makanya tadi Hakim-Hakim 6 itu Tuhan omong pada siapa? Ayo. Gideon. Betul sekali. Sekarang soal marhum. Bukan itu Gideon yang lain dulu, orang GPDI. Kalau ini Gideon di Alkitab. Gideon itu saudara,
belum buat apa-apa. Coba bilang belum buat apa-apa. Di Hakim-Hakim 6, Gideon sudah menang perang atau belum, saudara? Belum. Tapi Gideon ini apa yang dia alami? Dia takut, dia rasa lemah. Belum buat apa-apa. Nah persis kita hari ini, perasaan kita belum buat apa-apa. Kita masih lemah. Tapi Tuhan lihat siapa kita. Di mata dia, rancangan Tuhan buat kita itu spesial. Haleluya. Rancangan Tuhan besar buat masa depan kita. Engkau belum lihat, engkau belum tahu, belum merasa hari ini. Tapi bagian kita apa? Percaya. Bukan karena melihat, bukan karena rasa, tapi karena kita yakin janji firman-Nya pasti digenapi. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Next. Lihat slide ini, baca lagi sama-sama 2-3. Di dalam Kristus kita bukan lagi budak dosa atau ketakutan, melainkan pahlawan yang dikuatkan Roh Kudus untuk menghadapi tantangan. Dalam Kristus kita bukan lagi hamba dosa yang penuh ketakutan, penuh ketidakpastian, no. Tapi dalam Kristus kita ini adalah pahlawan yang dikuatkan Roh Kudus untuk hadapi tantangan. Bilang di kanan kiri apa? Kamu luar biasa, kamu pahlawan, bilang begitu. Haleluya. Ketiga, coba kita lihat next. Lagi 2 poin lagi. Yang ketiga apa? Sama-sama, kita adalah anak raja. Apalagi kita yang sering merasa minderan. Saudara, Tuhan itu bukan ciptakan kita menjadi orang yang minder. Karena ini 2 ekstrim yang salah. Orang yang minder itu melihat dirinya lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain. Lebih rendah ya. Lebih susah, pokoknya lebih kurang. Pokoknya melihat diri kurang, lebih di bawah dari orang lain. Itu minder. Tapi sebaliknya juga jangan merasa diri lebih tinggi, lebih hebat, lebih semua dari orang lain. Itu juga sombong, superiority complex. Jangan. Tapi Tuhan mau kita apa? Rendah hati. Kita ini anak raja. Apa yang Tuhan mau ajar pada kita, saudara? Coba lihat Roma pasal 8, next. Ayat 16-17. Perhatikan ini, kita baca sama-sama. Ini dirangkum ya. Roma 8, 16-17, 1, 2, 3. Roh itu sendiri turut bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji yang dijanjikan Allah. Katakan amin. Saudara lihat, kita bukan hanya anak papa mama. Saya tanya saudara, kalau saudara terlahir anak gubernur saja, saudara bangga atau tidak? Lanjut, kalau saudara terlahir anak presiden, bangga atau tidak? Bangga betul ya? Bangga sekali. Alkitab katakan apa? Kita bukan hanya anak presiden, anak gubernur, no. Kita ini anak raja di atas segala raja, anak Allah. Lihat. Sudah berharga, sudah disebut pahlawan, sekarang disebut anak Allah, anak raja. Apa yang membuat kita masih takut, masih ragu jalani hidup ini? Kalau kita tahu fakta ini. Next, lihat maknanya apa ini. Baca sama-sama 2-3. Sebagai anak raja, kita punya akses langsung ke hadirat Bapa. Warisan sorgawi, proteksi perlindungan dan otoritas dalam nama Yesus. Ini. Anak raja itu sering disebut apa? Pangeran, betul ya? Pangeran putra mahkota. Kita putra mahkota, siapa kakak sulung? Yesus. Alkitab bilang Yesus yang sulung, kita ini adalah saudara-saudaranya. Kita semua sekarang punya akses langsung ke hadirat Bapa. Kita terima warisan sorgawi, artinya apa? Berkat rohani, kehidupan kekal. Amin. Sukacita, damai sejahtera, karunia roh itu diberikan pada kita. Kita dapat proteksi, perlindungan. Kita dapat otoritas dalam nama Yesus. Next, perhatikan makna ini. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kita hidup dengan
martabat yang tinggi. Bukan rendah diri atau sombong, tapi apa? Penuh syukur dan tanggung jawab sebagai perwakilan kerajaan Allah di bumi, representasi Allah di bumi. Lihat ini, kita hidup sebagai orang terhormat. Kalau kita anak Allah, anak raja, kita orang terhormat. Bilang di kanan kiri, kamu orang terhormat. Katakan, saya terhormat. Terhormat karena saudara punya jabatan, terhormat karena saudara punya pencapaian atau apa? Bukan. Saudara terhormat karena apa? Karena kita anak raja. Tepuk tangan dulu saudara. Amin. Makanya pesan buat kita hari ini apa saudara? Mari kita hidup sebagai orang-orang terhormat. Ini bukan lagi kesempatan untuk kita hidup dalam dosa, memanfaatkan anugerah kasih karunia, no. Tapi ini momen untuk apa? Kita sadar diri, identitas kita anak raja, kita ini dipanggil untuk jadi serupa dengan Kristus, tidak boleh sama dengan dunia. Haleluya. Ini poinnya buat kita. Kalau kita orang-orang yang berharga, maka kita juga akan bisa menghargai orang lain. Amin saudara. Coba 3 poin pertama tadi sudah. Yang pertama tadi apa? Kita berharga. Resapi, renungkan poin ini. Yang kedua apa? Kita pahlawan yang gagah berani. Kita ini pahlawan di mata Tuhan. Yang ketiga, kita ini anak raja. Anak raja simpan dendam kepahitan saudara? Oh tidak. Anak raja itu langsung pukul dan bunuh. Begitu? Oh ya, anak raja itu adalah fitnah dan gosip diam-diam. Begitu? Anak raja itu apa? Bukan simpan dendam, dia memilih mengampuni. Dia bukan ikut hawa nafsu dosa, tapi dia ikut firman Allah. Bilang amin. Yang keempat, yang terakhir, poin yang ditunggu-tunggu. Poin terakhir, haleluya. Yang keempat apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita sangat dikasihi Tuhan. Makanya ini momen tepat. Di bulan Februari bicara soal perspektif. Orang-orang lagi celebrate Valentine. Kita harus tahu identitas kita yang sejati apa. Jangan tertipu. Amin. Kita harus punya perspektif yang benar. Di mata Tuhan, apakah saya orang yang terbuang, orang yang gagal, orang yang kalah, atau saya ini orang yang dikasihi? Yang keempat, Tuhan ingatkan pada kita, saya dan saudara, kita bukan hanya dikasihi. Biasanya kan poinnya itu kita dikasihi, betul ya? Tapi saya tambah, sangat dikasihi. Karena Yohanes 3:16 bilang apa? Karena Allah sepertinya mengasihi dunia. Begitu saudara? Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah. Kalau bahasa Inggris, for God so loved the world. Karena begitu besar kasih Allah, Allah sangat mengasihi kita, saudara. Ingat ini. Siapa di sini yang mau dikasihi orang, bukan dibenci? Coba angkat tangan. Yang mau dikasihi. Pasti semua mau, amin saudara. Tapi sayangnya mungkin ada di antara kita yang tidak pernah alami ini. Ada orang yang sejak kecil sudah tertolak saudara. Dari masih kecil, dari masa kecil orang tuanya sudah tolak dia. Orang tuanya cerai. Di komunitas dia tertolak karena mungkin lemah. Tidak punya skill-skill yang luar biasa. Ada orang-orang tertentu yang tidak pernah merasa dikasihi. Dan itu menjadi identitas. Saya orangnya tertolak. Rejected. Tapi hari ini saudara, Tuhan ingatkan pada saya dan saudara. Yeremia 31 ayat 3. Lanjut, perhatikan ayat ini. Sama-sama kita baca. Yeremia bilang apa? 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. I love you with eternal love. Kasih yang kekal. Saudara ingat ini.
kasih dari pasangan, kasih dari pacar kalau orang muda, bahkan yang menikah, suami, istri, kasih dari pasangan kita, itu terbatas. Amin. Yang su menikah, yang su pacaran pasti tahu. Makanya ingat sekali lagi, kita tidak bisa expect orang atau pasangan kita yang harus mengasihi kita untuk kita puas, tidak bisa. Tapi orang Kristen sejati, dia akan tahu, dia hanya bisa puas dengan kasih Tuhan. Dan dengan kasih Tuhan, dia bisa mengasihi pasangannya. Bukan hisap, bukan sedot, bukan tarik perhatian atau kasih dari orang lain. Tapi dia beri, bukan spons, betul ya? Tapi dia akan beri. Lihat ya. Siapa di sini yang ada pacar? Coba angkat tangan. Yang ada pacar. Jujur saya, yang ada pacar, coba angkat tangan. Ada di sini, yang saya tahu ada tapi dia selalu angkat tangan, saudara. Karena dia dalam hati dia bilang gini, Kak, BP incaran ini ada di sini. Tapi yang datang atau sudah ada pasangan memang mau buat apa? Sudah ada pasangan, betul ya? Pasti saudara mengaku. Saudara ingat, kalau saudara bergantung pada kasih atau cinta manusia, saudara bisa kecewa. Betul atau benar? Betul. Karena apa? Kasih manusia terbatas, sama-sama bilang terbatas. Terbatas. Tapi kasih Allah, kasih Tuhan kita, itu kasih yang kekal. Kasih seringkali disebut tanpa syarat. Tak akan usai, tidak pernah selesai. Kasih yang menerima apa adanya. Makanya ada istilah kasih agape, sama-sama bilang agape. Itu kasih Bapa, kasih yang memberi, kasih tanpa syarat, kasih yang berkorban, kasih yang menerima kita apa adanya. Ini dia saudara. Makanya ingat ayat pertama tadi, Yesaya 43 ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Betul ya? Engkau berharga di mataku dan mulia. Ada kalimat berikutnya. Dan aku ini mengasihi engkau. Next, coba lihat. Jadi Tuhan sampaikan itu. Kita berharga, kita mulia, kita dikasihi. Aku ini mengasihi engkau. Lanjut. Next, perhatikan. Oh, saya ini dikasihi karena saya setia ibadah. Saya dikasihi karena saya kasih kolekte banyak, kolekte besar. Saya dikasihi karena saya pelayanan banyak. Saya bisa semua. Saya bisa WL, bisa main musik, bisa main rebana, bisa WL sambil main rebana. Baik kan saudara. WL sambil main rebana. Saya bisa semua, makanya saya dikasihi. Begitu? No. Kita itu dikasihi bukan karena kita baik atau layak. Tapi karena apa? Karena dia itu kasih. Karena Allah itu hakikatnya kasih. Dia adalah kasih. Dia tidak bisa dealing atau berurusan dengan kita di luar kasih karunia-Nya. Makanya Alkitab bilang, semua pemberian yang baik, anugerah yang kekal sempurna, itu turun dari atas. Bapa segala terang. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik atau karena kita sempurna, tapi karena dia penuh dengan kasih. Bilang haleluya. Itu ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 8. Yang terakhir lihat. Baca ini, kita mau catat atau foto bisa. Saat kita jatuh, baca sama-sama 2, 3. Saat kita jatuh, gagal atau merasa jauh, kasihnya tetap sama. Itu yang membuat kita bisa bangkit lagi. Katakan amin. Amin saudara. Lihat. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apa bukti kasih Tuhan yang terbesar? Kalau saudara tahu atau percaya bahwa Tuhan mengasihimu, di mana tanda Tuhan mengasihi kita? Sakit sembuh, tidak ada kerja dapat kerja, lulus kuliah dapat masuk di fakultas yang saudara mau, kampus yang saudara mau, dapat uang atau apa? Apa bukti kasih terbesar?
Semua itu Tuhan bisa beri, amin. Tapi yang terbesar itu apa? Kita harusnya mati karena dosa kita, lihat. Kita harusnya binasa, Roma 6:23. Upah dosa ialah kehidupan kekal. Begitu? Bukan, upah dosa ialah maut. Terpisah dengan Allah selama-lamanya, ini upah dosa. Tapi bersyukur, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Nanti Ibu Gembala akan maju ke depannya. Sekarang saudara, mari renungkan ini. Di tempat duduk saudara, saudara renungkan firman Tuhan ini. Saudara biasanya atau lebih banyak, saudara melihat dirimu, saudara menyadari identitasmu, itu apa?